Poin terpenting dalam konteks ini adanya ketidakadilan, adanya kriminalisasi hukum. Bagaimana dari presentasi awal Pak Krisna menyampaikan, Pak Dr. Krisna menyampaikan, sampai akhir tidak ada sama sekali perbuatan pengerusakan. Karena yang dilaporkan dalam laporan polisi 406 terkait pengerusakan, kemudian penipuan penggelapan yang saudara wartawan tanyakan tadi, jelas ini dasarnya adalah perjanjian. Seandainya terjadi dispute atau terjadi sengketa, diselesaikan di ranah peradilan. Dalam hal ini arbitrase sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Beauty District dan GSD. Jadi sebenarnya jelas dan tegas. Nah, yang perlu lagi kita sampaikan di sini, karena ini jelas adalah diskriminasi hukum, tindak pidana yang tidak ada tapi diada-adakan, yang jelas-jelas tidak ada mens rea niat jahat dan actus rea perbuatan yang dilakukan, maka apalagi yang harus diproses. Harapan kami diberhentikan perkara-perkara seperti ini. Banyak perkara besar yang seharusnya diselesaikan daripada mengkriminalisasi orang yang jelas-jelas tidak bersalah. Nah, siapa sebenarnya Diana Jo ini sampai bisa perkara yang nggak jelas pidananya sampai naik? Kita mendengar informasi bahwa suaminya adalah pengusaha yang memiliki kekayaan 57 triliun. Seperti kita dengar informasinya ya. Nah, artinya seperti itu, apakah karena dia orang kaya bisa melakukan kriminalisasi kepada klien kami? Itu salah satu hal yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, agar apa yang kami sampaikan ini terdengar sampai ke atas, kami memohon kepada Bapak Presiden, memohon kepada Komisi 3 Pak Kapolri, apa iya perkara-perkara seperti ini bisa naik sampai di TSK-kan klien kami? Karena sekarang di Komisi 3 ada pembahasan KUHP. Hak-hak tersangka di situ diabaikan sama sekali dan jelas tidak ada perbuatan pidana. Ini lagi pertanyaannya. Ya, kapan menjadi tersangka? Terus sudah sejauh mana prosesnya? Apa sudah dilempahkan kejaksaan? Terus apa sih yang menjerat Bu Iren jadi tersangka? Ini kan tadinya cuma minta ganti rugi, tapi kok akhirnya pidana kan? Nah terus kan Bu Iren melaporkan juga tuh di Polda, prosesnya udah sejauh mana juga? Ya. Penetapan tersangka tanggal berapa sih? Tersangka 9 Maret berdasarkan hasil gelar Polres Metro Jakarta Utara. Nah, dari penetapan tersangka tersebut, SPDP sudah Ibu terima ya terkait penetapan tersangka dan setelah itu tidak ada follow up lagi. Seharusnya Bu Iren kalau memang sesuai dengan KUHP, hak-haknya diproses dengan cepat, itu tidak dilakukan dan dibiarkan saja berlarut-larutnya perkara ini. Ya, sampai saat ini belum ada berkas kejaksaan. Dan sampai saat ini belum ada berkas kejaksaan yang masuk, hingga akhirnya per tanggal berapa kita membuat laporan polisi di Polda terkait pengerusakan juga ya. Karena beliau memasang CCTV dan logo itu tanpa izin saya nggak tahu apa-apa. Ya, saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Tahu-tahu udah kok ada CCTV, itu kan nggak nyaman untuk tamu-tamu. Dan ibaratnya ya teman-teman seperti teman-teman saya main ke rumah Bapak, saya nginep, foto saya pasang CCTV, Bapak marah nggak? Ya kan? Ya lalu tiba-tiba ada somasi seperti ini, saya merasa diperasi, saya merasa ini pemerasan sekali. Ya, lalu yang saya bingung, Diana Jo, kamu kemana? Gak pernah keluar. Saya selalu hadapi, saya dari Korea, saya mendadak harus pulang. Saya harus menjawab ini semua, saya mau bertanggung jawab, saya mau hadapi semua. Datang ke polisi, press conference saya sendiri, dan yang hadir semua yang terlibat, bukan orang-orang yang tidak terlibat, yang entah harus bicara apa. Jadi saya hanya mau kebenaran aja, mohon perlindungan hukumnya ya. Ya, terakhir dari saya sebelum ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, rekan-rekan wartawan sekalian kan sudah mendengar konfirmasi dari kami. Alangkah lebih baiknya menanyakan ke penyidik langsung bagaimana perkara seperti ini bisa naik. Karena jelas agar kita berharap perkara seperti ini menyangkut kriminalisasi hukum dipantau, terutama oleh Komisi 3 yang sedang menggarap KUHP. Jangan sampai terjadi lagi diskriminalisasi seperti ini. Gitu. Harapan kami seperti itu. Dan
upaya yang kami lakukan, kami sudah melaporkan hal ini ke Pak Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Irwasda, dan harapan kami diadakan gelar di situ. Selain upaya hukum lain kita bisa lakukan seperti pra peradilan ya.